taati protokol kesehatan. Yang tenaga kesehatan 1,5 juta atau 3 juta dosis itu kita distribusikan ke 34 provinsi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Sandiagiara akan membahas tentang vaksinasi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang sebagai upaya untuk mengatasi atau mengurangi penyebaran rantai virus corona. Banyak pertanyaan umum yang muncul pada masyarakat awam seperti bagaimana cara kerja vaksin tersebut, terus biaya dalam menggunakan vaksin tersebut. Terus ada juga yang berpikiran bahwa vaksin akan memperburuk keadaan mereka, sehingga mereka akan berpikir baik-baik saja tanpa vaksin, lebih baik tidak melakukan vaksin. Di sini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh masyarakat awam atau masyarakat Indonesia. Yang pertama, vaksin COVID ini merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh pada manusia agar terhindar dari tertularnya atau terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Walaupun tidak menjamin 100% orang yang divaksin itu tidak terkena virus corona, tetapi dapat meminimalisir atau mengurangi dampak dari terkena virus corona tersebut. Yang kedua itu terdapat kandungan vaksin. Kandungan vaksin itu sendiri itu yang pertama terdapat antigen. Antigen ini merupakan virus atau bakteri yang sudah dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengendalikan dan melawan penyakitnya jika terkena di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada adjuvan, yaitu substansi pembantu yang memperkuat imun terhadap antigen. Terus yang ketiga itu ada pengawet untuk memastikan vaksin tetap efektif. Yang keempat itu untuk melindungi penyimpanan vaksin saat didistribusi. Di Indonesia sendiri itu terdapat 6 jenis vaksin, yaitu ada vaksin merah putih, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, terus terdapat Moderna, ada Pfizer Inc. and BioNTech, dan juga ada Sinovac. Di Indonesia yang paling banyak digunakan sampai saat ini, menurut saya lihat di artikel-artikel dan berita-berita itu sejauh ini menggunakan Sinovac yang memasuki uji tahap ketiga oleh BPOM RI. Hasil uji coba pada Sinovac ini diuji cobakan pada binatang monyet yang menunjukkan vaksin itu menghasilkan antibodi yang menetralkan 10 galur SARS-CoV. Untuk dosis vaksin sendiri yang diberikan itu untuk Sinovac itu sebanyak 2 kali, sehingga disuntikkan dalam 2 tahap. Dalam rentan jarak penyuntikan itu selama 14 hari atau 2 minggu. Dan setelah diberikan sekali suntik itu sebesar 0,5 mili. Selanjutnya itu, berapa sih biaya vaksin COVID-19 di Indonesia? Dalam artikel ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 ini dapat didapatkan secara gratis untuk warga negara Indonesia dan bebas tanpa syarat. Selanjutnya itu, bagaimana sih vaksin COVID ini bekerja? Secara umum, vaksin COVID bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus, sehingga apabila terpapar, seseorang itu bisa terhindar dari penularan atau sakit berat akibat penyakit tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu yang biasa muncul, bagaimana sih skema penerapan pemberian vaksin di Indonesia? Jadi diperuntukkan untuk siapa? Terus siapa sih yang berhak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini?
vaksin COVID-19 ini akan diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia, tetapi pada saat ini diprioritaskan kepada garda terdepan dengan risiko tinggi, seperti tenaga kesehatan, terus perawat, dokter yang menangani COVID-19, dan juga pelaku-pelaku usaha seperti pedagang di pasar dan juga lansia yang mempunyai risiko terkena atau terpapar COVID-19 yang tinggi. Seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu, orang pertama di Indonesia menerima vaksin yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sampai saat ini vaksin mulai didistribusikan dan diberikan kepada orang-orang yang berisiko tinggi terkena COVID-19. Selanjutnya, apakah vaksin COVID-19 itu halal? Dalam Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produksi vaksin COVID-19 ini dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma, MUI menyatakan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan halal. Pada tanggal 16 Maret 2021 kemarin, MUI juga mengeluarkan Fatwa nomor 13 tahun 2021 tentang vaksinasi saat berpuasa, yang isinya vaksin dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa dan diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan bahaya. Setelah melakukan atau mendapatkan injeksi vaksin, kita juga harus tetap melakukan atau menjaga protokol 3M, protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Hal ini disebabkan dikarenakan vaksin itu belum tentu 100% dapat menjamin kita tidak terinfeksi COVID-19. Semoga dengan adanya vaksin ini merupakan ikhtiar dari warga negara Indonesia dan dari warga negara di negara-negara belahan dunia sebagai upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 dan juga upaya untuk memulihkan keadaan seperti semula. Mari kita mengenal vaksin terlebih dahulu. Tak kenal maka tak kebal. Mari bersiap divaksin ketika vaksin siap. Ayo kita vaksin. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.